Rismond Sianipar dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penggunaan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Laporan ini dilayangkan oleh seseorang yang merupakan ketua harian YouTuber Nusantara. Menurut keterangan pelapor, laporan tersebut dibuat karena ia meyakini ada indikasi Rismond menggunakan sertifikat atau ijazah palsu. Setelah melakukan penelusuran sendiri dan merasa hal tersebut sudah sangat masif ketika Rismond tampil di ruang publik. Dalam laporan ini juga didampingi oleh Andi Aswan selaku Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu. Perkenalkan, saya Bill. Saya melaporkan secara resmi kepada saudara Rismond Hasyolan Sianipar, yaitu sebagai orang yang menurut hemat saya, dia diduga menggunakan identitas, dalam hal ini ijazah, yang kami duga palsu. Dan ini berangkat dari analisa penelusuran saya secara pribadi dan juga beberapa kawan yang menilai bahwa saudara RHS ini sudah menggunakan sertifikat atau ijazah yang kami duga sekali lagi itu palsu. Dan saya memang sudah memantau sejak tahun lalu, namun baru saat ini bisa kita laporkan mengingat yang dilakukan oleh terlapor sudah begitu masif ketika kemudian tampil di ruang publik. Jadi kami menganggap bahwa ketika beliau juga keluar-keluar soal ada orang yang memiliki ijazah palsu, ketika beliau dengan percaya diri mengatakan bahwa ada orang yang tidak benar melakukan penyetaraan ijazah dari luar negeri, ternyata kita juga hari ini dikagetkan atau semacam kami merasa tertipu bahwa orang ini justru adalah pelaku yang kami duga memalsukan ijazah dan sekaligus tidak pernah melakukan penyetaraan ijazah luar negerinya karena beliau mengaku sebagai lulusan luar negeri Yamaguchi, Jepang. Sekali lagi teman-teman, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang bersangkutan sudah cukup lama kami mempertanyakan dan kami menganalisa bahkan mengumumkan ke ruang publik bahwa yang bersangkutan diduga memiliki ijazah palsu, yang ijazah ini digunakan untuk membuat pembenaran-pembenaran tidak hanya di ruang publik, tapi pembenaran di meja hijau, pembenaran di persidangan yang notabene-nya harus clear dan bersih dari yang namanya sumpah atau keterangan bohong atau palsu. Apalagi orang yang mengatasnamakan sebagai ahli atau pakar, tapi ternyata identitas akademiknya bermasalah. Ini pesan kami adalah pesan moral sebenarnya, dan setidaknya saya secara pribadi sudah menunaikan tugas sebagai bagian dari keluarga besar YouTuber terhadap teman-teman subscriber yang selama ini mempertanyakan kenapa kok nggak dilaporin orang ini gitu. Akhirnya kita sudah berada di satu puncak klimaks. Begitu terakhir beliau tampil di pengadilan Komisi Informasi Pusat yang mengatasnamakan orang yang seolah-olah pernah melakukan penyetaraan ijazah, maka disinilah kami bulatkan tekad, termasuk ketika kami mendapatkan informasi dari kampus Yamaguchi, Jepang, bahwa yang bersangkutan identitas ijazahnya tidak pernah diterbitkan oleh kampus tersebut. Tentu banyak fakta dan bukti-bukti yang nanti akan kita bongkar di saat proses penyidikan lebih jauh. Dan saat ini kami bersyukur kepolisian akhirnya menerima laporan kami. Biasanya cuma sekedar konsultasi dan audiensi. Tadi kami melihat nampaknya diskusi dan juga arahan termasuk juga apa yang kita konsultasikan justru mengkerucut bahwa ini memenuhi unsur untuk kemudian kita laporkan sebagai potensi tindak pidana pemalsuan dokumen, terutama pemalsuan ijazah. Soal pasal-pasal dan aspek hukum, instrumen hukum, tentu saya di sini bersama teman-teman dari Pradi Bersatu. Dalam hal ini juga ada Bapak Lecumanan, dan saya berterima kasih kepada teman-teman relawan Pak Jokowi Prabowo Gibran, termasuk teman-teman YouTuber Nusantara. Saya didampingi langsung oleh Ketua Umum serta kawan-kawan yang sudah memberikan support, dan tentunya ini untuk anak bangsa kita agar kemudian terhindar dari polarisasi yang selama ini sudah dibangun oleh saudara terlapor. Aku pikir itu, Bang. Terima kasih saudara Bill. Selanjutnya Lecumanan. Baik, terima kasih. Ya, saya kuasa langsung ini ya. Ya, saya mau mempertegas di sini saya memperoleh surat kuasa langsung ya dari Bang Bill. Oke, hari ini saya kawal. Ini saya perlu sampaikan, ini adalah laporan ketiga terhadap saudara Rismond Hasyolan Sianipar. Oke, yang pertama di Jaksel saya selaku pelapor juga sudah naik tahap penyidikan dan sudah penetapan tersangka dan sudah ke pelimpahan berkas perkara yang P19 dan mudah-mudahan minggu depan dilimpahkan kembali berkas perkara. Oke. Yang kedua, laporan dari Bang Andi Aswan. Ya, ini saya minta nih, Polres Jaksel, kau jangan tidur aja loh, ya. Nanti kalau ada dugaan-dugaan tidak jalan ini laporan, saya dumas kalian. Ya, saya minta secara subjektif objektif lakukan hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini saya langsung mendampingi Bang Bill untuk melakukan laporan polisi terkait dengan dugaan penggunaan ijazah yang diduga palsu.
Oke, kita sudah melaporkan, kita sudah melampirkan juga bukti-bukti. Mudah-mudahan minggu depan disposisi dari Pak Dirkrimum kepada unit. Nah, nanti kita akan tindak lanjuti. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman wartawan? Pasal-pasal yang masuk di Oh ya, sebutkan pasal-pasal tadi. pasal-pasalnya bang, izin bang. Ya. Dugaan pasal ya, dugaan pasal 391, 392, Jongto 272 KUHP baru. Oke. Kemudian Pasal 4. pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, 4 pasal ini dan rata-rata pasal ini di atas 5 tahun. Jadi, apabila naik penyidikan dan penetapan tersangka, sudah layak untuk dilakukan penahanan. Penahanan. Saya minta nanti Dirkrimum untuk segera lakukan penahanan. Terima kasih. Ada lagi? Alat bukti yang dilampirkan itu apa? Video, Ada banyak. video, Video ada. flash disk, Ada semua. kemudian screenshot, Screenshot. banyak kita sudah lampirkan. Dan Oke. juga- Termasuk konfirmasi ke Unit Pasar ini. Jadi dari Ya pasti sudah ada dari lah. yang Sudah ada Maguti lah. itu sudah ada. Sudah ada konfirmasi itu sudah ada, makanya kita berani laporkan. Ya. Gitu ya. Kapan terakhir? Polres Jaksel ini Bang Andi yang melaporkan. Nah, coba jelasin Ya, Bang Andi. jadi Polres Jaksel ini adalah mengenai laporan saya bulan November mengenai fitnah terhadap saya mengenai TPPU, ya, bahwa saya ditangkap KPK karena TPPU, dan yang kedua bahwa saya ini keturunan PKI, ya, terhadap nama Michael B. Sinaga dan Rismon Hasulan Sianipar, ya, dan semuanya sudah masuk dan sudah diperiksa pula saya dan juga saksi-saksi. Lalu bagaimana tanggapan Rismon Sianipar mendengar bahwa dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu? Siapa itu Joman atau Andiaswan tentang ijazah S3 saya. Oh, kalau saya pikir ya, saya duga ini menurut keyakinan saya ini atas perintah orang-orang yang merasa terganggu bahwa akhir-akhir ini ya Jokowi semakin terpojok. Kita lihat bagaimana ijazah yang dipakai pada 2 tahun pencapresan 2014 dan 2019 itu legalisirnya tanpa timestamp, tanpa tahun, bulan, dan tanggal yang kami duga itu palsu ya. Jadi itu akan laporan tersebut mengganggu konsentrasi maupun stamina saya ya. Dan yang kedua, bisa jadi itu pesanan terhadap saya ya, artinya saya sebagai penulis buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA itu semakin progresif, dan 1 bulan ini sudah laku 5.000 buku, dan per hari ini ya itu kita sudah kirimkan 200 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA ke DPD. Jadi setiap anggota DPD mendapatkan 1. Nah, total anggota DPD 150-an ditambah staf ahli, kami bulatkan 200 buku Gibran Endgame. Jadi ini untuk memecah konsentrasi saya, dan kita siap untuk meladeni, dan saya ingatkan ada konsekuensi laporan palsu. Oke, terima kasih. Merdeka.